Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani Boruritonga. Saya mahasiswa PIAUD semester 7 Sekolah Tinggi Agama Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pengenalan akhlak kepada anak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa akhlak itu penting. Akhlak itu penting untuk kita tanamkan sejak dini, terutama kepada anak. Anak adalah generasi bangsa, generasi baik bangsa dan agamanya. Oleh sebab itu, hendaknya sejak dini sebagaimana kita optimalkan aspek agama anak sehingga itu menjadi pondasi yang kuat untuk anak terjun ke dalam kehidupan mereka bermasyarakat kelak. Akhlak ini akan menjadi tameng anak dalam melakukan kegiatannya di kemudian hari, dan akhlak ini yang akan menjadi rem anak dalam melakukan aktivitasnya, sehingga sejak dini perlunya kita tertanamkan akhlak, karena akhlak itu memang sangat penting seperti itu. Nah, dalam tumbuh kembang anak ada 6 aspek. Salah satu dari ke-6 aspek itu adalah aspek agama dan moral. Nah, dalam aspek agama dan moral ini masuklah pengenalan akhlak. Nah, bagaimana dalam pembelajaran anak usia dini baik formal ataupun non formal, hendaknya kita tanamkan dan kita stimulasi aspek agamanya. Seperti apa? Banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan sehari-hari yang dapat menstimulasi aspek agama anak. Tidak mesti mengeluarkan banyak biaya ya untuk melakukan pembelajaran atau menstimulasi aspek anak. Banyak sekali hal-hal kecil, hal-hal yang setiap hari kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang dapat memberikan pengetahuan, yang dapat memberikan menstimulasi tentang aspek agama anak. Nah, dalam aspek agama anak, hendaknya kita memberikan contoh, sehingga kita tidak hanya memberikan materi, tidak hanya memberi kata-kata, tapi kita memberi contoh. Seperti kita menggunakan metode teladan, sebagaimana kita dulu yang mencontohkan kepada anak, dan anak akan menirukan apa yang kita perbuat. Kan anak usia dini juga adalah usia meniru. Mereka meniru apa yang mereka tangkap oleh inderanya. Nah, kita sebagai orang dewasa, kita sebagai gurunya, bagaimana kita memberi contoh positif agar anak bisa menirukan apa yang kita perlakukan, sehingga dalam proses peniruan itu secara tidak langsung anak sudah belajar tentang akhlak. Nah, dalam pembelajaran akhlak di sekolah, hendaknya kita memberikan dan menstimulasi secara optimal pembelajaran akhlak itu tadi. Banyak sekali hal yang dapat kita lakukan di sekolah untuk pengenalan akhlak kepada anak. Salah satunya dengan mengajarkan tidak membuang sampah sembarangan. Anak-anak, kita tidak boleh ya membuang sampah sembarangan, karena ketika kita membuang sampah sembarangan, misalnya kita buang di sungai atau di parit, itu menyebabkan banjir. Ketika hujan itu akan menyebabkan banjir, dan banjir itu akan merendam rumah kita. Siapa juga yang dirugikan? Adalah kita. Kenapa bisa banjir? Karena paritnya, sungainya marah karena kita sering buang sampah sembarangan. Oleh karena itu kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Seperti itu salah satu contoh pemberian pemahaman tentang anak tidak membuang sampah sembarangan. Nah, pemahaman yang lain bisa kita berikan seperti kebersihan adalah sebagian dari iman. Allah itu suka sesuatu yang bersih. Siapa di sini yang mau disayang sama Allah? Pasti anak-anak bakalan tunjuk tangan. Nah, untuk kita mau disayang sama Allah, kita harus jaga kebersihan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, memakai pakaian yang rapi. Nah, itu kita lakukan supaya kita disayang Allah. Kalau Allah sudah sayang sama kita, kita pasti masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Pasti anak-anak bakal tunjuk tangan. Nah, pembelajaran pengenalan akhlak lainnya yang dapat kita lakukan di sekolah seperti mendengarkan cerita. Nah, metode bercerita untuk pengenalan akhlak ini termasuk salah satu metode yang dapat kita lakukan di sekolah dengan mudah dan tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Nah, dalam penggunaan metode bercerita ini, anak-anak akan mendengarkan cerita-cerita yang nantinya akan memberikan mereka bahwa sebuah pemahaman yang positif, sebuah pesan yang positif. Alangkah baiknya dalam cerita itu kita juga
memberikan seperti kayak inspirasi, seperti cerita-cerita Islami, apalagi kita kan pengenalan akhlak dalam tema kali ini. Kita bisa menceritakan kisah-kisah Islami atau inspirasi-inspirasi tokoh-tokoh inspirasi Islam. Nah, sehingga anak juga mengenal tokoh-tokoh Islam juga. Nah, dalam menggunakan metode bercerita ini, alangkah baiknya juga kita sertakan dengan media yang mendukung sehingga anak mengerti seperti ini loh abstraknya, tidak seperti ini aslinya, mereka tidak berpikir berimajinasi, tapi kita harus menjelaskan seperti ini. Nah, dalam penggunaan metode bercerita ini juga harus kita menggunakan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh anak. Selanjutnya kita dalam pengenalan agama di sekolah kita dapat lakukan dengan kegiatan mengaji. Nah, kegiatan mengaji ini salah satu kegiatan pengenalan agama karena dengan mengaji kita mengenalkan huruf-huruf hijaiyah yang merupakan dasar-dasar menuju pembacaan Al-Qur'an. Nah, pada anak-anak pasti kan siapa yang di sini udah kenal huruf A, bata gitu. Misalnya kita bertanya, masih ada yang bertunjukan seperti ini Umi? Siapa yang nanti mau jadi hafiz Quran, pasti tunjuk tangan. Nah, kalau yang jadi hafiz Quran itu disayang Allah dan nanti di surga akan memakaikan mahkota ke orang tuanya. Siapa sih yang mau memakaikan mahkota ke orang tua? Pasti anak-anak sangat antusias untuk menjawab atau tunjuk tangan. Nah, adapun kegiatan lainnya yang bisa kita lakukan untuk dalam pengenalan akhlak yaitu dengan mengajak mereka sholat, melakukan kegiatan sholat. Sholat merupakan tiang agama. Oleh karena itu sejak dini hendaknya kita ajarkan kepada anak bahwa sholat itu kebutuhan wajib yang harus anak-anak lakukan setiap hari. Kita harus kenalkan bahwa kita sholat ada 5 waktu. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kenapa kita harus sholat? Misalnya anak bertanya, karena sholat itu adalah media kita atau cara kita untuk berdekat sama Allah. Siapa yang sini yang mau berdekat sama Allah? Saya Umi, pasti kan menjawab seperti itu. Nah, kalau mau dekat sama Allah, caranya itu dengan sholat. Ketika kita sholat, Allah akan memeluk kita. Siapa yang mau dipeluk sama Allah? Saya Umi. Nah, pasti kan anak-anak seperti itu. Nah, dengan sholat juga itu akan melindungi kita dari api neraka. Siapa di sini yang mau dibakar sama api neraka? Pasti tidak ada yang tunjuk tangan. Nah, bagaimana kita mengajarkan bahwa anak sholat itu urgent dan bagaimana kita mengajarkan pada anak bahwa sholat itu adalah sebuah kebutuhan yang harus mereka lakukan dan jangan sampai mereka tinggalkan. Karena kalau mereka tinggalkan, mereka akan berdampak seperti ini. Mungkin kita bisa jelaskan seperti itu. Nah, dan yang lebih penting dari semua hal yang kita sampaikan yaitu bagaimana kita tidak hanya berbicara, tapi kita memberikan teladan juga. Sebagaimana kita ketahui bahwa anak usia dini adalah usia meniru. Nah, hendaknya kita sebagai orang tua ataupun kita sebagai orang yang lebih dewasa, kita memberikan teladan kepada mereka, memberikan sesuatu yang bisa dapat mereka tiru secara positif. Seperti kita mengajak anak sholat, tapi kita sendiri tidak sholat, ini sama saja bohong. Kenapa? Karena anak itu belajar berdasarkan dari panca inderanya. Oleh sebab itu, hal yang paling penting dalam pengenalan akhlak pada anak yaitu sebagai kita yang pertama, ketika kita berucap, kita juga bertindak. Nah, ketika itu baru kita pengenalan akhlak itu dapat juga kita lakukan dengan hal-hal yang ada di sekitar anak, seperti bahwa tubuh kita ini adalah ciptaan Allah. Buah yang abang makan itu juga berasal dari ciptaan Allah. Baru abang lihat nggak awan itu? Awan, matahari, bintang itu semua ciptaan Allah. Semua yang ada di bumi ini ciptaan Allah. Nah, pembelajaran akhlak itu bisa kita mulai dari benda-benda yang ada di sekitar kita, yang lebih dulu di sekitar kita, sehingga anak bisa mendapatkan pembelajaran akhlak sejak ini. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi audiens dan saya pribadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.